Bismillah, kita mulai. Saya janji tadi kita mulai apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Oke, ini penting. Mungkin ada yang fakultas dakwah di sini. Rumus dakwahnya Sunan Kalijogo ini. Jadi para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijogo. Berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi. Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu. Jangan diotak-atik. Kalau diotak-atik orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kalijogo punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam, tapi susah diubah, ya diubah cuma pelan-pelan, tidak kesusu. Dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan, apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius berislam, bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang seneng. Maka pelan-pelan, ojo dipeksa, apalagi diamuk, dipentungi, biar Islamnya benar. Tidak bisa. Tidak ada orang yang habis dipentungi terus ikut ideologinya orang yang mentungi. Yang ada dia ingin balas dendam. Jadi gayanya Sunan Kalijogo ya tidak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke. Nah, itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, ya diubah, kan gitu. Kalau gampang, ya diubah saja, tidak apa-apa. Misalnya adat-adat yang tidak terlalu mengakar, kebiasaan-kebiasaan sepele, ya kalau mau diubah, ya diubah aja. Tidak apa-apa kalau yang ini. Tapi yang susah diubah, jangan kesusu. Prinsipnya dua rumusnya. Tutwuri Handayani dan Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Handayani itu dari belakang, diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh Taman Siswonya Ki Hajar Dewantoro. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Hangiseni itu sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang misalnya habis kematian kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas ya. Misalnya kalian pindah kos-kosan, ada orang, kalau ada bayi terus ngumpul ngobrol ngerokok nggak jelas, ngobrol ngalung ngidul, diikuti aja, jangan tiba-tiba dimarahi. Cuma sambil Tutwuri Hangiseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk. Itu mereka membawa prinsip ini. Lah kalau orang-orang yang di lokalisasi nggak ada yang mau masuk, dianggap haram, dibakar saja, ya nggak jadi dakwah. Yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter buat apa? Wong wis apik, dakwah itu ke yang jelek. Maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana. Ya meskipun kalau kalian saya tidak percaya. Ya, kok kalian lokalisasi kok ke sana dakwah, Pak? Tidak percaya aku. Ngajari tahajud itu loh, Pak. Ya, tahajud kok sujud terus tidak nganggu. Ya, jadi mereka ini Tutwuri Hangiseni diisi sidik-sidik. Ya bayangkan ya, saya bayangkan misalnya orang-orang mabuk, orang-orang preman-preman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka.
Ndak usah kiai itu ceramah, yang mabuk sungkan dewe. Lama-lama bisa bubar itu, ndak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi tutwuri handayani, tutwuri hangisani. Diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi, jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Nanti mereka lari dari Islam. Nah, itu strateginya Sunan Kalijogo. Orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian, Sunan Kalijogo masuk lewat jalur itu. Orang Jawa suka dengan wayang, masuk lewat wayang. Suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu. Itulah tutwuri handayani, tutwuri hangisani. Masyarakatnya jadi enak menerimanya. Itu loh. Oh, ternyata agama baru ini sama aja tuh kayak milik kita. Jangan-jangan lebih sempurna. Kan orang mikirnya ke sana. Oke. Makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti, Sunan Kalijogo menunjukkan, wah aku ya iso sakti. Bahkan lebih dari mereka. Itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi. Sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab. Orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya, masuk dengan Al-Quran. Punya nilai sastra yang luar biasa. Jadi tidak datang tiba-tiba dipukuli semua biar masuk Islam. Tidak. Ditarik pakai Quran. Yang nilai sastranya luar biasa. Dan yang terakhir, anti konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil ikan tapi airnya tidak keruh. Kalau airnya keruh, itu ya semua ikannya bisa mati. Nggak jadi ngambil ikan. Bahkan dai-nya juga bisa ikut mati. Kalau kamu dakwah dengan keras, terjadi kerusuhan, nggak cuma yang rusuh, yang korban, kamu sendiri bisa juga jadi korban. Maka mancinglah tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya tidak keruh. Nah, itu strategi keempat dari Sunan Kalijogo. Jadi cabang yang berbeda nanti dengan gayanya Sunan Giri yang masuk ke politik dengan gayanya sendiri. Nanti ada Giri Prapen itu dan seterusnya. Strategi dakwah yang berbeda. Tidak ada yang salah, asal konsisten dengan niat dan teorinya masing-masing. Yang jelas Sunan Kalijogo lebih diposisikan akhirnya oleh orang Jawa sebagai gurunya orang Jawa. Dalam banyak kasus selalu yang disebut Sunan Kalijogo. Yang tadi nama Kalijogo ini juga sebenarnya kontroversi ya. Ada yang bilang karena disuruh nunggui tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Ini yang banyak orang kritik. Masa cuma nongkrong di pinggir kali wae dadi wali. Banyak yang kritik gitu ya. Nah, sebenarnya itu lagi-lagi mitos-mitos simbolisme yang harus kamu baca secara konotatif. Kalau istilah Kalijaganya sendiri ada yang bilang ya karena setelah nanti Sunan Kalijogo ini setelah berguru ke Nabi Khidir kan pulang itu. Pulang itu dia nggak balik ke Tuban tapi nanti ke Cirebon yang di desa Kalijaga itu. Dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit 2 sungai. Dan menurut ceritanya masyarakat, di antara kisahnya Sunan Kalijogo di sana itu kegemarannya Sunan Kalijogo itu kungkum di sungai. Kungkum ngerti ya? Ya, jadi berendam di sungai. Nah itu makanya terus lama-lama dikenal sebagai desa Kalijaga, Sunan Kalijogo. Kapan-kapan silahkan ke sana. Masih ada petilasannya, masjidnya masih ada. Di sana ada mitos tentang kera. Jadi kera di sana itu kalau hari biasa itu di mana-mana ketemu kalian kera, tapi kalau hari Jumat tidak akan ketemu. Kamu cari di mana saja tidak akan ketemu. Nah, itu mitosnya dulu ada warga yang waktunya sholat Jumat
diperintah sholat, diminta-minta sholat Jumat, sampai Sunan Kalijaga sendiri menemui mbok kamu sholat Jumat, dia ndak mau. Akhirnya Sunan Kalijaga jengkel, terus balik badan sambil bilang, sing ra gelem sholat yo kaya monyet, kaya bedes. Akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah kera di sana itu 77 dan nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Kalau hari Jumat berkurang 1. Nah, yang tadi dikutuk oleh Sunan Kalijaga ini jadi manusia terus sholat Jumat, tapi Jumat balik lagi jadi kera. Ya, nah itu mitos-mitosnya. Yuk bacalah secara konotatif. Jadi ya itu pasti ada maknanya simbol-simbol itu. Tergantung kita membacanya. Oke, itu strategi dakwahnya.